Selamat pagi, eh bisa dengan teman-teman. Kami dari kelas 10 akan menjelaskan tugas kami tentang analisis strategi pemasaran jasa pada PT Garuda Indonesia. Oke. Untuk kelompok itu ada Andi, NP30, ada Tina, NP39, dan juga saya, Atarik, NP110. Untuk latar belakangnya, sebelumnya penerbangan menjadi salah satu industri yang paling tergoncang akibat pandemi COVID-19. Kini pertumbuhan angkatan udara di Indonesia kembali meningkat pasca pandemi COVID-19. Selama periode Januari sampai Agustus 2023, jumlah penumpang domestik mengalami lonjakan sebanyak 41,6 juta orang atau naik 22,46% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2022, lalu sebanyak 33,9 juta orang. Sementara jumlah penumpang internasional pada periode Januari sampai Agustus tahun 2022 itu sebanyak 3,1 juta orang, kemudian jumlah tersebut naik 212,50% atau sebanyak 9,9 juta orang pada periode yang sama di tahun selanjutnya yaitu 2023. Untuk untuk rumusan masalah dan tujuan ini terutama strategi pemasaran di Indonesia. Masalahnya tujuan itu untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Oke, kemudian masuk ke bagian profil maskapai Garuda Indonesia. Jadi Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1949. Sebagai maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, Garuda Indonesia telah menjadi ikon dalam industri penerbangan di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari, Garuda memberikan layanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesia Hospitality, yaitu keramahan dan kekayaan budaya Indonesia. Untuk visi dari Garuda Indonesia adalah menjadi kelompok penerbangan berkelanjutan dengan menghubungkan Indonesia dan lebih jauh sambil memberikan keramahan Indonesia. Untuk misinya yaitu pertumbuhan pendapatan yang kuat, kedua penerapan pemimpinan biaya, efektivitas organisasi, penguatan sinergi grup, fokus pada standar keamanan yang tinggi, dan layanan berorientasi pelanggan yang diberikan oleh karyawan profesional dan bersemangat. Kemudian masuk ke bagian produk jasa pada maskapai Garuda Indonesia. Yang pertama adalah layanan tiket pesawat. Di sini maskapai Garuda membagi 3 layanan. Yang pertama ada economy class. Economy class ini menawarkan pengalaman penerbangan yang nyaman dengan kursi berlegroom ekstra, hiburan di penerbangan, dan variasi menu makanan. Kedua ada business class. Jadi di business class ini menawarkan pengalaman terbang yang mewah dan nyaman dengan kursi yang luas disertai fasilitas hiburan yang lengkap. Dan yang ketiga ada first class. First class sebagai pengalaman layanan yang memberikan pengalaman mewah dan personal bagi penumpang dengan menawarkan pelayanan kelas pertama dan fasilitas mewah dalam pesawat. Kemudian yang kedua, Garuda juga memberikan layanan Garuda Shop. Jadi Garuda Shop ini bukan layanan belanja dalam penerbangan eksklusif yang disediakan untuk penumpang dalam hal membeli berbagai produk kualitas tanpa harus meninggalkan kenyamanan kursi mereka. Yang ketiga ada charter flight. Jadi di sini Garuda menawarkan solusi penerbangan spesifik dan personal dengan 89 rute domestik dan 32 rute internasional yang memudahkan penumpang mencapai berbagai destinasi. Dalam layanan charter flight ini, Garuda memberikan 3 layanan. Yang pertama ada passenger charter yang menawarkan untuk penumpang rombongan yang dikelola oleh agen perjalanan besar yang menjual paket wisata. Yang kedua ada cargo charter. Di sini Garuda menawarkan untuk pengiriman barang ke tujuan dengan permintaan pengiriman kargo besar. Dan yang ketiga ada private charter, jadi disediakan bagi individu, perusahaan, atau agensi untuk memberikan pengalaman penerbangan paling eksklusif. Dan yang terakhir ada Garuda Flight Simulator Experience. Di sini Garuda meluncurkan program ini untuk memberikan kesempatan kepada peminat dunia penerbangan untuk merasakan menjadi pilot melalui full flight simulator dengan teknologi pelatihan pilot profesional. Dengan hal ini memberikan pengalaman peserta untuk merasakan penerbangan pesawat dalam berbagai kondisi dan memahami lebih dalam tentang profesi pilot. Baik, selanjutnya adalah target konsumen Garuda Indonesia. Berdasarkan segmentasi, Garuda Indonesia membagi target konsumennya menjadi 4, yaitu secara demografi, secara geografi, psikografi, dan juga secara perilaku. Nah, secara demografi ini, Garuda Indonesia melayani penerbangan dari nasional maupun internasional.
Itu secara geografi ya. Untuk secara demografi, Garuda Indonesia itu pemisahan melayani seluruh usia, jenis kelamin, dan juga pendapatan. Dan secara psikografi, segmentasinya ini berdasarkan gaya hidup dan preferensi pelanggan. Garuda Indonesia menyediakan menyediakan untuk pelanggan yang mencari pengalaman penerbangan yang mewah. Dan yang terakhir, untuk segmentasi perilaku, ini mempertimbangkan faktor seperti frekuensi perjalanan, loyalitas terhadap maskapai, atau preferensi penerbangan. Dan yang kedua, secara targeting, Garuda Indonesia melayani wisatawan umum, pelaku bisnis, wisatawan mancanegara, konsumen premium, serta mahasiswa dan migran. Dan untuk positioning-nya, secara kualitas layanan, Garuda Indonesia memiliki standar operasional untuk kualitas layanan yang mereka berikan. Dan untuk harga dan penawaran, Garuda Indonesia seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, menawarkan berbagai pilihan layanan dengan harga yang sudah disesuaikan. Dan untuk posisi dalam pasar ini, Garuda Indonesia memposisikan diri sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia yang melayani baik di pasar domestik maupun internasional. Next. Dan selanjutnya, kita akan membahas strategi pemasaran Garuda Indonesia menggunakan kerangka kerja 7Ps. Yang pertama ada produk, ini mencakup semua layanan dan produk yang ditawarkan. Produk utama dari Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan. Namun, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, Garuda Indonesia tidak hanya menawarkan penerbangan dari mencakup berbagai kelas, namun juga menyediakan layanan tambahan seperti makanan, hiburan, transportasi yang terkait dengan perjalanan. Dan untuk price atau harga yang ditawarkan, Garuda Indonesia menawarkan berbagai pilihan harga sesuai dengan kelas layanan berbeda dan tawaran khusus. Dan Garuda Indonesia sering memiliki promosi dan penawaran khusus untuk menarik pelanggan. Selanjutnya untuk place, ini mencakup distribusi atau tempat di mana pelanggan dapat membeli tiket atau mengakses layanan Garuda Indonesia. Saat ini, Garuda Indonesia telah memiliki website resmi, aplikasi yang bisa diunduh melalui App Store dan juga Play Store, dan juga memiliki loket offline untuk pembelian tiketnya. Sedangkan untuk promotion, ini cara Garuda Indonesia memperkenalkan dan memasarkan layanan mereka kepada pelanggan. Garuda Indonesia menawarkan promo potongan harga pada weekdays sebagai upaya meningkatkan demand pada hari efektif. Nah, selanjutnya untuk people, jadi Garuda Indonesia ini memiliki GITC atau Garuda Indonesia Training Center untuk seluruh pegawainya mendapatkan pelatihan. Jadi ada pelatihan untuk pramugari, di flight attendant, ada pelatihan untuk memfasilitasi sumber daya manusia di airline business training, ada leadership training, ada pelatihan untuk flight operation officer, dan juga pelatihan khusus untuk pilot. Dan yang keenam ada proses, yaitu proses operasional dan prosedur yang memastikan pelayanan yang efisien dan berkualitas. Nah, di Garuda Indonesia sendiri menawarkan banyak pilihan pembayaran, sehingga menambah kenyamanan pelanggan dalam melakukan transaksi. Dan yang terakhir yaitu physical evidence, yaitu elemen visual yang mempengaruhi persepsi pelanggan tentang kualitas layanan. Nah, saat ini Garuda Indonesia memiliki panduan standar pelayanan resmi yang telah diterapkan oleh seluruh pegawainya, mulai dari petugas tiket hingga petugas di pesawat. Nah, ini dapat menambah rasa aman dan nyaman pelanggan dalam menggunakan pelayanan dari Garuda Indonesia. Next. Nah, berdasarkan pemaparan kami dapat menarik kesimpulan layanan yang diberikan Garuda Indonesia. Yang pertama dari aspek produk, strategi yang dilakukan tidak hanya menyediakan layanan penerbangan, tetapi juga layanan tambahan. Ini efektif karena dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga menambah kenyamanan pelanggan saat menerima jasa utama, yaitu jasa penerbangan. Dan dari aspek harga,
Garuda Indonesia membagi jasanya dalam beberapa kelas dengan berbagai harga yang telah disesuaikan dengan kelas jasa yang ditawarkan. Dan hal ini efektif karena pelanggan dapat menyesuaikan kelas yang diinginkan dengan budget yang dimiliki. Nah, variasi ini juga memudahkan mereka untuk menggunakan jasa dari Garuda Indonesia. Next. Yang ketiga terkait tempat. Perusahaan menjual tiketnya secara langsung melalui counter dan online melalui website resmi dan Fly Garuda, aplikasi Fly Garuda. Ini juga efektif karena memudahkan pelanggan untuk mengakses jasa dimanapun dan kapanpun tanpa harus mengunjungi counter. Dan yang keempat ada promotion. Garuda Indonesia banyak menawarkan promo potongan harga pada weekdays. Ini juga efektif karena meningkatkan demand pada hari efektif. Next. Yang kelima ada people. Karena Garuda tadi memiliki lembaga khusus untuk melakukan pelatihan terhadap pegawainya, ini menciptakan trust pelanggan terhadap perusahaan. Yang keenam ada proses. Garuda Indonesia menawarkan banyak pilihan pembayaran. Ini juga efektif karena menambah kenyamanan pelanggan dalam melakukan transaksi. Dan yang terakhir, bukti fisik atau physical evidence. Saat ini Garuda Indonesia memiliki panduan resmi atau SOP yang telah diterapkan oleh seluruh pegawainya, dan hal ini dapat menambah rasa aman dan nyaman pelanggan dalam menggunakan pelayanan dari Garuda Indonesia. Next. Yang terakhir adalah saran yang dapat kami berikan kepada pihak perusahaan, karena pada dasarnya Garuda Indonesia ini adalah salah satu maskapai terbesar yang ada di Indonesia, maka sudah tidak perlu diragukan lagi kualitas layanannya. Namun, kami memberikan dua saran. Yang pertama, perusahaan dapat rating 3,5 dari 5 dengan melihat ulasan yang diberikan penggunaan melalui App Store atau Play Store. Dan saran yang kedua adalah mempertahankan kualitas jasanya agar tak ditinggalkan oleh konsumen, mengingat saat ini persaingan di industri sangat ketat. Cukup sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.